Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan kita ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-6 pada ayatnya yang ke-9. Firman-Nya berkata demikian, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang akan menuntun kita dalam perenungan secara khusus mengenai doa yang diajarkan Yesus kepada kita, mengenai doa Bapa kami menjadi renungan seri kita sepanjang hari-hari berjalan ini. Bapa kami yang di surga. Itulah yang pertama yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid dalam doa Bapa kami ini, Bapa kami yang di surga. Seringkali kita hanya mengucapkan ini sekedar berdoa ketika kita mungkin berdoa dengan doa Bapa kami, tapi juga dengan doa yang lain. Kita sering mengucapkan dengan permulaan kalimat Bapa kami yang di surga. Tapi pagi hari ini kita mau coba memahami kembali arti dalam dari kalimat Bapa kami yang di surga ini. Artinya bahwa kita bisa menyebut Allah kita sebagai Bapa ketika kita sebagai anaknya. Kita menjadi anaknya bukan otomatis kita menjadi anak karena kita beragama Kristen. Sesungguhnya anak adalah adopsi. Saudara dan saya adalah diadopsi oleh Bapa kita di surga karena kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Makanya Yohanes 1:12 berkata, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka kita diadopsi menjadi anak Allah. Ketika kita sudah anak Allah, baru kita bisa berkata, Bapa kami yang di surga. Jadi ada suatu hubungan yang harmonis, yang akrab antara Bapa dan anak. Persoalannya adalah, seringkali kita belum menjadi anaknya, dan kita memanggil dia Bapa. Karena itu seringkali pola hidup kita, cara hidup kita, tidak sesuai dengan status kita sebagai anak, di mana Allah kita di surga adalah Bapa kita. Jadi pastikan bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah yang dia sudah tebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, dan dia sudah mengadopsi kita menjadi anaknya, sehingga kita bisa memanggil dia Bapa kami yang di surga. Hal yang kedua menyangkut Bapa kami yang di surga. Kita semua sebagai orang yang sudah beriman kepada Yesus Kristus sebagai anaknya, apapun merek gereja kita, apapun denominasi gereja kita, apakah kita juga Protestan ataupun kita Katolik, kita sama-sama memanggil dia sebagai Bapa kami yang di surga. Artinya apa? Berarti kita ini adalah satu keluarga karena kita punya Bapa yang sama, bukan Bapa yang berbeda. Kalau kita punya Bapa yang sama, itu artinya adalah kita ada dalam satu keluarga, walaupun kita masih satu keluarga, masih satu rumah, hanya kita berbeda kamar saja. Tapi yang penting di situ adalah bahwa kita adalah satu keluarga ilahi. Jadi ketika kita berkata Bapa kami yang di surga, gereja yang lain juga, denominasi yang lain juga memanggil Allah itu sebagai Bapa kami yang di surga, itu berarti mari kita sadari bahwa
apapun merek gereja kita, apapun denominasi gereja kita, mari kita sadari bahwa kita adalah satu keluarga, ada dalam satu rumah, tetapi berbeda kamar. Jadi hal ini penting untuk kita pahami dalam hidup kita. Jangan sampai kita satu keluarga yang memiliki satu bapa, dan kita anak-anaknya sering berkelahi, sering berantem, saling menghina satu dengan yang lain. Karena menghina anaknya ya sama dengan menghina bapaknya. Karena itu mari kita memahami akan hal ini, sehingga mimbar-mimbar gereja bukan ajang untuk kita saling menghina antara gereja satu dengan gereja yang lain, denominasi satu dengan denominasi yang lain, antara pendeta satu dengan pendeta yang lain, antara hamba Tuhan yang satu dengan hamba Tuhan yang lain. Mari kita ingat bahwa kita ini punya Bapa yang sama. Kita adalah satu keluarga. Karena itu mari kita hidup rukun dan damai. Karena Bapa kita sangat senang kalau melihat dalam keluarganya, anak-anaknya hidup rukun dan damai. Jadi mari kita sadari bahwa kita punya Bapa yang sama, berarti kita satu keluarga. Walaupun kita berbeda kamar, tapi kita masih ada dalam satu rumah, yang Allah di surga adalah Bapa kita. Karena itu mari kita jaga kehidupan kita yang rukun dan damai antara satu dengan yang lain, siapapun kita, apapun kita. Hal yang ketiga yang penting yang saya amati dari kalimat Bapa kami yang di surga, yang ketiga adalah bahwa Bapa sangat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bapa kita di surga adalah Bapa kita yang sangat baik, amat baik dan sungguh baik. Tidak mungkin Dia membiarkan kita, tidak mungkin Dia meninggalkan kita. Untuk mendapatkan kita, Dia harus membayar dengan harga yang sangat mahal, mengorbankan anaknya sampai mati di Bukit Golgota. Untuk apa? Untuk mendapatkan kita. Jadi kita ini sangat mahal. Kristus, Bapa kita di surga, mendapatkan kita ini dengan harga yang sangat mahal. Tidak mungkin Dia membiarkan kita, tidak mungkin Dia acuh tak acuh dengan kita. Bapa kita di surga sangat bertanggung jawab terhadap kita, anak-anaknya. Persoalan mendasarnya adalah seringkali kita belum menjadi anaknya. Itu persoalannya. Tapi kalau kita anaknya, tidak mungkin Tuhan membiarkan dan meninggalkan kita. Makanya Yesus berkata, Bapa mana kalau anak minta roti dikasih batu, Bapa mana kalau anak minta ikan dikasih kalajengking. Tidak ada. Apalagi Bapamu di surga. Dia sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita. Dia bertanggung jawab memelihara kita sebagai anak-anaknya. Jadi kita bangga kalau kita bisa memanggil Allah penguasa alam semesta, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa, bisa buat apa saja. Kita sungguh bangga bahwa kita bisa memanggil Dia sebagai Bapa kami yang di surga. Itu suatu kehormatan, tetapi juga memberi kedamaian, ketenangan dalam hidup kita, bahwa Bapa kita sangat bertanggung jawab untuk kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu mari kita terus memanggil Dia Bapa kami yang di surga. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa, puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Boleh mengajar kami doa Bapa kami yang di surga. Suatu kehormatan bagi kami manusia berdosa. Kami bisa memanggil Allah yang maha kuasa. Kami bisa memanggil sebagai Bapa kami yang di surga. Itu suatu hubungan yang harmonis antara anak dan Bapa, tapi juga menunjukkan bahwa kami satu keluarga, dan Bapa kami sangat bertanggung jawab untuk hidup kami. Roh-Mu yang kudus tanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, sanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkannya. Yang sakit Tuhan Yesus jamah dan sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.